Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Api yang mengamuk meluas beberapa kali dan menelan Ki Iblis di aula, bayangan Hua Qiansu bisa dilihat samar-samar di dalam api. Hati Zi bergetar karena terkejut, Phoenix Flames hitam membuatnya merasa sangat tidak nyaman, dan dia segera mundur. Retakan yang telah diciptakan oleh Cleaver tulang agan di depannya juga berangsur-angsur sembuh di bawah api yang menyala. Di celah, seberkas cahaya keemasan terbang. Xiao Hong, menggendong Yunxiao, menginjak peti mati emas bersama Jing Qi, keduanya mengenakan ekspresi serius. Setelah terbang untuk waktu yang tidak diketahui, dia akhirnya menemukan simpul spasial dan langsung menerobos kehampaan. Dunia luar jernih dan cerah, dan dia tidak tahu di mana itu. Xiao Hong menatap Yunxiao di pelukannya, dia telah memukulnya begitu keras di saat putus asa sehingga dia telah menghancurkan bagian belakang kepalanya, menyebabkan dia jatuh koma yang dalam. Kemudian, matanya tertuju pada tangan Yunxiao, yang masih memegang tangan Hua Qiansu, matanya menyipit, dan kedua tangan itu terbakar dengan keras, berubah menjadi abu. Yang mulia surgawi, kemana kita akan pergi sekarang? Jing Qi meliriknya tetapi tidak mengungkapkan pendapatnya. Xiao Hong juga tampak sedikit tersesat, bagaimana menurutmu? Jing Qi tercengang, Xiao Hong selalu menjadi orang yang membuat keputusan, dia hanya seorang pengikut dan tidak pernah membuat keputusan apapun. Dia berpikir sejenak dan berkata, atau kita bisa pergi ke luar negeri dulu dan memulihkan diri. Saya pikir kita harus mencari tempat untuk menyelamatkan Yunxiao dulu. Xiao Hong menatap Yunxiao dengan tenang, meskipun wajahnya yang cantik berlumuran darah, itu membuat jantungnya berdebar kencang. Dia tidak pernah menghadapi hatinya sendiri secara langsung, sampai saat hidup dan mati barusan, ketika dia akhirnya mengerti. Mungkin dia secara tidak sadar jatuh cinta dengan pria yang telah melindunginya ketika dia menghadapi tentara Dong Hai di kota Haiti. Mari kita cari tempat untuk membangunkannya dulu, saya khawatir jika kita berlarut-larut, itu akan mempengaruhi perluasan luka-lukanya, Xiao Hong berkata dengan acuh tak acuh. Keduanya terbang ke langit dan melihat sekeliling, mereka menemukan sekte yang disebut Gunung Kuali Emas di dekatnya, jadi mereka terbang dan menggunakan tempat dengan ki paling spiritual di sekte tersebut. Xiao Hong menempatkan tubuh Yunxiao di mata air roh di inti Gunung Kuali Emas untuk memeliharanya. Begitu tubuh menyentuh mata air roh, sepertinya merangsang kekuatan tubuh fisik, cahaya mulai mengalir dan menjadi semakin kuat, seluruh tubuhnya menjadi transparan, dan luka di tubuhnya berangsur-angsur pulih. Kamu sudah bangun. Hati Xiao Hong tenang ketika dia melihat Yunxiao bangun. Di mana tempat ini? Yunxiao melompat berdiri dan melihat sekeliling, dia segera mengingat semua yang telah terjadi dan berkata dengan marah, kamu memukulku. Xiao Hong melihat ekspresinya yang galak dan merasa sedikit tercekik, tapi dia membawamu pergi. Di mana tempat ini? Bagaimana situasi di aula iblis suci? Di mana Hua Qiansu? Yunxiao sangat cemas dan mengajukan serangkaian pertanyaan. Tempat ini disebut Gunung Kuali Emas, dan itu adalah sekte di utara, aku membawamu dan pergi melalui celah, tapi aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Adapun Hua Qiansu, dia terdiam beberapa saat dan berkata dengan sedih, Dijia ada di sana, mungkin dia akan menyelamatkannya, atau mungkin dia akan mati. Kata-kata ini sangat lemah karena dia sendiri tidak mempercayainya, jadi bagaimana dia bisa meyakinkan orang lain? Yunxiao merasa tangan dan kakinya menjadi dingin saat dia mengingat pemandangan di aula, darah Hua Qiansu telah berubah dari hitam menjadi merah, dan sifat iblisnya telah menghilang dengan vitalitasnya. Dalam situasi berbahaya itu, kemungkinan besar dia linglung. Dia hanya merasakan sakit yang hebat di hatinya. Cahaya putih berkedip-kedip di depan dadanya dan menyebar dalam bentuk bunga, itu sebenarnya adalah batu pelangi yang terbakar dengan sendirinya. Xiao Hong terkejut, dia tiba-tiba membentuk segel tangan dan menamparnya ke depan, cahaya keemasan melesat keluar dari ujung jarinya dan mendarat di cahaya putih, menekan pembakaran iblis es Heart Flame. Baru pada saat itulah percikan api putih berangsur-angsur menyusut dan akhirnya kembali ke tubuhnya. Kakak laki-laki Yunxiao, Xiao Hong berkata dengan serius, batu pelangi ini adalah
Bencana di hati, Anda harus mengeluarkannya sesegera mungkin. Wajah Yun Xiao pulih sedikit, dia bisa merasakan bahwa retakan tampaknya muncul di batu pelangi, yang seharusnya terluka oleh cahaya reinkarnasi saat bermeditasi di ruang 6 jalan. Namun, ini bukan waktunya untuk memikirkan hal ini, dia melihat sekeliling dan berkata, apakah ada formasi teleportasi di dalam Gunung Kuali Emas? Kakak Yun Xiao, Xiao Hong terkejut, kamu mau kemana? Pegunungan Tiandang, Yun Xiao menatapnya dan berkata, aku di Pegunungan Tiandang. Kamu hanya mencari kematian jika kamu kembali seperti ini. Xiao Hong berkata dengan cemas, aku telah menyelamatkanmu secara gratis. Jangan khawatir, kata Yun Xiao, saya tidak akan pergi sendirian, aku akan mengumpulkan para ahli dari Persatuan Bela Diri Surgawi dan menyapu seluruh pegunungan. Ekspresi membunuh keluar dari matanya, seperti embun beku dan salju, dan suhu di sekitarnya turun. Bahkan Xiao Hong dan Jing Qi merasa kedinginan. Pada saat ini, sekelompok besar orang muncul di luar mata air roh, mereka semua terbang dan mengepung mereka bertiga. Pemimpin kelompok itu adalah seorang lelaki tua seperti Sage, dia berteriak dengan marah, siapa kamu? Beraninya kamu menerobos masuk ke tanah spiritual Gunung Kuali Emas dan melukai murid-murid kami. Yun Xiao menatapnya dan berkata, apakah sektemu memiliki susunan teleportasi jarak jauh? Kamu belum menjawab pertanyaanku, dan kamu bertanya padaku terlebih dahulu, kata lelaki tua itu sambil tersenyum dingin. Para seniman bela diri di sekitarnya juga memiliki ekspresi dingin di wajah mereka, seolah-olah mereka yakin bahwa mereka bisa mengalahkan mereka bertiga. Seorang pria yang terluka terbang dari kejauhan dengan bantuan beberapa orang, ketika dia melihat mereka bertiga, dia segera menunjuk ke arah Xiao Hong dan Jing Qi dan berseru, itu mereka. Pemimpin sekte, mereka berdua yang melukai saya. Pemimpin sekte, tolong tegakkan keadilan dan cari keadilan untukku. Orang tua itu mendengus dingin saat dia menatap Yun Xiao dan dua lainnya dan berteriak, apalagi yang harus kalian katakan. Seniman bela diri di sekitarnya juga menyebar dan mengelilinginya lebih erat, mereka juga memancarkan senjata tingkat mereka yang dalam, siap menyerang kapan saja. Maaf, Yun Xiao menangkupkan tinjunya dan berkata, bolehkah saya bertanya apakah sekte Anda memiliki susunan teleportasi jarak jauh? Petik 2. Apakah kamu tuli? Teriak lelaki tua itu dengan marah, kamu harus mati. Xiao Hong berkata dengan dingin, kakak Yun Xiao, mengapa kamu berbicara omong kosong dengan mereka? Aku hanya akan mencari jiwa mereka langsung setelah membunuh mereka, mereka semua seperti lalat, membuatku mual. Dasar jalang kecil, apa yang baru saja kamu katakan? Salah satu murid muda memarahi. Mata Xiao Hong menjadi dingin dan cahaya dingin melesat keluar, murid itu gemetar. Dan memuntahkan seteguk darah di tempat, jatuh ke belakang. Jangan menyakiti siapapun, kata Yun Xiao sambil mengerutkan kening, jangan menyakiti siapapun. Dialah yang memarahiku, kata Xiao Hong, merasa dirugikan. Kami telah merebut wilayah mereka, kata Yun Xiao, mereka secara alami akan tidak bahagia. Dia menangkupkan tinjunya lagi dan berkata, bolehkah saya bertanya kepada Master Sekte di mana formasi teleportasinya? Aku akan pergi setelah meminjamnya, saya juga bersedia membayar remunerasi yang sesuai. Petik 2. Kamu melukai muridku dan kamu masih ingin menggunakan susunan teleportasi. Kata lelaki tua itu dengan marah, semuanya, ayo kalahkan ketiga idiot ini. Iya, puluhan seniman bela diri di sekitarnya menanggapi serempak, mereka semua mengambil senjata mereka dan bergegas. Ayo pergi, kata Yun Xiao, merasa tertekan, jangan menyakiti siapapun. Banyak murid hanya berada di alam kaisar bela diri, jadi mereka pasti akan mati jika mereka bergerak. Dengan lambaian lengan bajunya, ruang itu berputar dan semua murid diteleportasi. Pada saat yang sama, sosoknya berkedip dan muncul di depan lelaki tua itu, kelima jarinya membentuk cakar dan meraih tenggorokan lelaki tua itu, kamu bisa memberitahuku sekarang, kan? Wajah lelaki tua itu langsung berubah pucat, dia akhirnya mengerti betapa menakutkannya ketiga orang ini, bagaimana dia bisa berani gegabah. Dia buru-buru menunjukkan jalan. Yun Xiao mendorong lelaki tua itu menjauh dan pergi ke susunan teleportasi dengan Xiao Hong dan Jing Qi. 2 hari kemudian, di Pulau Langit yang terapung. Ketika Zitong melihat Yun Xiao lagi, mulutnya sangat lebar sehingga semangka bisa dimasukkan ke dalamnya.
Zitong, kata Yun Xiao dengan suara yang dalam, apakah ada yang tidak biasa di pegunungan Tiandang? Petik 2. Baru pada saat itulah wajah kaku Zitong mereda, dan dia berkata, aku baru saja akan bertanya padamu. Apa yang terjadi? Sir Ren Xifang telah pergi begitu lama dan belum kembali, mengapa kamu keluar dari tempat lain? Yun Xiao merenung sejenak, mengetahui bahwa orang-orang itu tidak akan pernah keluar lagi. Pada saat itu, 5 penguasa bela diri yang berada di luar aula iblis suci kemungkinan besar juga mati. Dia kemudian menjelaskan secara singkat apa yang terjadi di pegunungan Tiandang, dan Zitong kehilangan ketenangannya. Ah, apakah ini ide yang bagus? Zitong terkejut, tetapi dia segera menjadi tenang dan berkata, saya harus melaporkan masalah ini ke tempat suci sesegera mungkin. Tingkat suci, Yun Xiao mendengus menghina dan berkata, sekarang wilayah suci hanyalah cangkang kosong, siapa yang bisa mengambil tanggung jawab ini? Cepat pergi dan buat persiapan, bersiaplah untuk membuka lorong kapan saja, saya sudah mengirim pesan kembali untuk meminta para ahli dari Liga Bela Diri Surgawi untuk datang dan memasuki pegunungan Tiandang bersama-sama untuk memusnahkan semua makhluk iblis. Ah, menyapu pegunungan Tiandang, apakah Fou gila? Zitong terkejut dan bertanya, ini pegunungan Tiandang. Saya tidak gila. Yun Xiao menatapnya dengan dingin dan berkata, saya adalah pemimpin Persatuan Bela Diri Surgawi. Zitong sangat terkejut sehingga dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia telah mendengar tentang ketenaran Liga Bela Diri Surgawi baru-baru ini, tetapi dia tidak tahu bahwa itu begitu kuat sehingga berani menyapu pegunungan. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, pegunungan Tiandang telah menjadi zona terlarang di alam bela diri surgawi, dan mereka yang masuk sebagian besar ditakdirkan, meskipun Pulau Langit Terapung memiliki banyak informasi, banyak orang yang meninggal di dalam setiap tahun saat melakukan misi patroli. Ketika Zitong melihat bahwa Yun Xiao sepertinya tidak bercanda, dia menyeka keringat dingin dari dahinya dan berkata dengan canggung, aku mengerti, aku akan mendengarkan perintah Master Aliansi Yun. Dia menangkupkan tinjunya dan mundur. Yun Xiao melihat kehampaan di luar Pulau Terapung Langit, di mana guntur yang rusak giok kosong terus berkedip seperti kembang api, indah dan mempesona, kalian juga harus mencari tempat untuk beristirahat, katanya acuh tak acuh. Xiao Hong tertegun dan berhenti berbicara. Yang mulia surgawi, kata Jingqi, apakah kita juga akan terlibat dalam hal ini? Xiao Hong tampak sedikit sedih saat dia berkata, bagaimana menurutmu? Jingqi berkata, Liga Bela Diri Surgawi cukup kuat untuk memusnahkan pegunungan Tiandang, kita tidak akan mendapatkan apa-apa bahkan jika kita tinggal, tidak ada gunanya, mengapa kita tidak kembali ke lautan? Petik 2. Yun Xiao berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap langit seolah-olah dia tenggelam dalam kehampaan yang tak terbatas. Aku akan tinggal, kata Xiao Hong, aku akan tinggal dan mengikuti kakak laki-laki Yun Xiao. Kehampaan itu sunyi, hanya siulan angin, itu telah bertiup di langit seperti ini sejak zaman kuno. Untuk waktu yang lama, masih belum ada suara. Xiao Hong tertawa pahit, dia tidak bisa menahan perasaan sedih, saya mengerti, aku akan pergi sekarang. Dia berbalik dengan senyum di wajahnya, tetapi matanya sudah kabur, dia berubah menjadi cahaya putih dan pergi. Jingqi menatap Yun Xiao dengan dingin, lalu berubah menjadi sinar putih dan mengejar Xiao Hong. Yun Xiao membuka matanya sedikit, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan menghela nafas. Bunga-bunga yang jatuh dengan sengaja mengikuti air yang mengalir, dan air yang mengalir mencintai bunga yang jatuh tanpa perasaan. Sosoknya berkedip dan dia menghilang dari tempat aslinya, menemukan tempat yang tenang untuk berkultivasi. Beberapa hari kemudian, sekelompok pahlawan berkumpul di Pulau Terapung, semua orang merasa ada sesuatu yang berbeda dari biasanya. Ada kekuatan besar yang berkumpul di tengah pulau, yang bisa dirasakan bahkan dari jarak ribuan kaki. Para pembudidaya alam Sein di pulau itu tidak berani maju sama sekali, mereka semua melihat dengan kaget. Ada Bei Mingnan, roh jahat, Ku Hongyan, Fei Ni, Luo Yunsang, Chen Duantian, Tian Xingzi, Mo Jingzhu, Pan Yi, dan pejabat lainnya. Ada juga 3 murid Yun Xiao, Hao Lian Sao Huang, Mo Xiao Chuan, dan Jun Ruyun, serta Zuo Qingfan dan Duan Muyuyu, yang termasuk di antara 10 penguasa bela diri. Pada hari-hari Yun Xiao pergi, Jun Ruyun juga membawa para ahli kerajaan bela diri kuno ke Yanwu,
serta keluarga Mo dari Kota Besi Hitam dan keluarga Mei, yang berspesialisasi dalam penilaian, mereka semua telah bergabung. Yanwu, nenek moyang klan Mo juga telah membawa para ahli ke Yanwu untuk berkultivasi, mencoba menerobos ke alam abadi untuk memperpanjang umur mereka. Kali ini, bahkan Gu Qingqing telah ikut, tampaknya dia telah menetap di Liga Bela Diri Surgawi dan dapat bekerja untuk Liga. Ben Tingfeng adalah pemimpin kelompok dari Pulau Pemisahan Misterius. Pegunungan Tiandang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan merupakan persimpangan dari dua alam, bahkan Pulau Pemisahan Misterius sangat mementingkannya. Mereka takut persatuan bela diri surgawi tidak cukup kuat, jadi mereka mengirim Ben Tingfeng dengan lebih dari 20 prajurit negara abadi. Begitu kekuatan ini muncul di atas pulau terapung langit, itu segera membuat Zitong ketakutan dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Yun Xiao menepuk pundaknya dan berkata, "Jangan bicara lagi, buka lorongnya." Zitong mengangguk putus asa dan segera mulai merapal mantra untuk membuka lorong. Ratusan orang segera masuk ke dalam terowongan, karena energi yang kuat, terowongan itu terdistorsi, dan jalan lurus sekarang dipelintir menjadi lingkaran. Yun Xiao meraih tembaga ungu dan berkata, "Kamu yang paling akrab dengan medan pegunungan, jadi ikutlah dengan kami." Medan energi di pegunungan telah banyak berubah, tidak ada gunanya membiasakannya. Seru Zitong. Tapi, apa yang dia katakan tidak berguna, jadi Yun Xiao tidak bisa repot-repot memperhatikannya, dia meraihnya dan menyeretnya ke lorong. Pada saat berikutnya, ratusan orang muncul di langit di atas pegunungan, melihat sekeliling ke area terlarang nomor 1 dari alam bela diri surgawi. Banyak orang pernah ke sini sebelumnya dan cukup emosional, mereka yang belum pernah ke sini penuh dengan rasa ingin tahu dan melihat sekeliling. Yun Xiao mendorong tembaga ungu dan berkata, "Tempat saya berada seharusnya menjadi zona terlarang, bawa kami ke zona terlarang dan sapu satu persatu, saya tidak percaya kita tidak dapat menemukannya bahkan jika kita membalik celah ini." Kilatan dingin keluar dari matanya, dan itu seperti pisau yang mengiris wajah Zitong, membuatnya merasakan sakit di pipinya. "Aku akan mencoba yang terbaik." Zitong pahit sekaligus terkejut, bagian pahitnya adalah itu bukan tugas yang mudah, dan tidak ada yang yakin bahwa mereka dapat menemukan zona terlarang di pegunungan Tiandang. Bagian yang mengejutkan adalah bahwa Yun Xiao benar-benar akan menyapu pegunungan. Dia masih khawatir jika dia tidak dapat menemukan area terlarang, pihak lain akan membunuhnya. Yun Xiao sepertinya telah melihat kekhawatirannya, jadi dia berkata dengan acuh tak acuh. "Jangan khawatir, cobalah yang terbaik, aku tidak akan mempersulit kamu." Baru saat itulah Zitong menghela nafas lega, dia mulai mengeluarkan semua jenis senjata tingkat yang mendalam dan mengamati sekeliling. Dia kemudian dengan ragu-ragu memimpin kelompok itu maju. Setelah berjalan selama beberapa hari, mereka menemukan banyak retakan, dan beberapa iblis tingkat rendah memeras keluar dari mereka. Namun, mereka belum pernah melihat satu pun Raja Iblis yang sedikit lebih kuat, dan mereka bahkan belum melihat bayangan binatang ajaib. Wajah Yun Xiao semakin jelek, dan Zitong juga gemetar ketakutan. Dia mengutuk medan sialan di dalam hatinya, jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin akan memasuki zona terlarang sekaligus, dan dia tidak akan menemukannya bahkan jika dia telah mencoba. Tidak perlu melihat lagi. Akhirnya, Yun Xiao kehilangan kesabaran dan berkata dengan dingin, "Kami mungkin tidak akan dapat menemukannya tidak peduli seberapa banyak kami mencari, Tuan Muda Yu, apakah Anda punya cara untuk mengilahi lokasi Aula Iblis Suci?" Duanmu Yuyu berjalan keluar dari kerumunan dan mengangguk, "Aku akan mencoba." Dia mengangkat tangannya, dan ujung jarinya ditusuk oleh ki yang vital, setetes darah seukuran kacang berangsur-angsur mengembun, dan itu terbuka di udara saat jarinya menari. Segel merah terbentuk di udara. Ramalan semacam ini sangat berat, tidak hanya mengkonsumsi esensi, energi, dan roh seseorang, tetapi jika objek ramalan mendekati dao surgawi, itu akan langsung menghabiskan hidup seseorang. Rune Scarlet berubah di udara, pada akhirnya, itu berkedip dan berubah menjadi panah yang melesat ke satu arah. "Ikuti aku." Duanmu Yuyu adalah orang pertama yang mengejar panah, dan sisanya mengikuti dari belakang. Sesaat kemudian, ki iblis mulai muncul, panah darah merah juga terkorosi parah dan menghilang di depannya. "Zona terlarang," seru Zitong. Lingmu melihat sekeliling dan berkata dengan suara yang dalam,
semuanya, hati-hati, saya pernah ke area terlarang ini sebelumnya, ada retakan yang luar biasa di depan kita. Yang Mulia pernah ke sini? Yun Xiao bertanya dengan heran, Yang Mulia pernah ke sini. Petik 2. Ling Mudi adalah raja wilayah utara saat itu, jadi tidak mengherankan jika dia pernah berada di sini, namun lapangan di pegunungan Tiandang dapat terus berubah, dan bahkan medannya akan banyak berubah, namun, itu masih segar dalam ingatannya, jadi jelas bahwa tempat ini tidak sederhana. Tentu saja, Ling Mudi mengangguk, jika saya ingat dengan benar, retakan di depan seharusnya menjadi retakan terbesar yang digunakan Raja Iblis ketika dia melintasi perbatasan untuk datang ke sini. Retakan terbesar. Semua orang terkejut dan tidak berani ceroboh lagi, mereka semua membangkitkan semangat mereka. Kekuatan kedua alam saling menolak, lanjut Ling Mudi, semakin kuat, semakin dalam pemahaman seseorang tentang aturan satu alam, dalam hal ini, semakin kuat kekuatan penolakan dari alam lain, itulah mengapa iblis dapat dengan mudah melewati celah, tetapi Raja Iblis tidak bisa, inilah alasannya, adapun Raja Iblis dengan senjata iblis 6 jalan, hampir tidak mungkin baginya untuk melintasi perbatasan. Tapi saat itu, tidak hanya Master Iblis menyeberang, dia hampir menghancurkan seluruh dunia, mengapa demikian? Ben Tingfeng bertanya, itu bagian yang aneh, kata Ling Mudi, itu sebabnya kami sangat khawatir saat itu, berpikir bahwa alam iblis telah menemukan cara untuk mengatasi kekuatan dunia, namun, dia kemudian menemukan bahwa satu-satunya yang bisa mengatasi kekuatan dunia adalah Master Iblis, saya khawatir hanya Master Iblis sendiri yang tahu detailnya. Dia melirik Yun Xiao, sengaja atau tidak sengaja, karena yang terakhir telah memperoleh bagian dari esensi iblis Raja-Raja Iblis, bahkan sedikit ingatan. Yun Xiao tersenyum kecut, saya tidak tahu apa-apa tentang ini, jika ada orang lain di dunia yang mengetahuinya, mungkin itu adalah Di Jia, saya harap saya bisa menemukannya. Saat mereka berbicara, mereka telah melakukan perjalanan ribuan mil di sepanjang Ki Iblis dan memasuki area di mana mereka bahkan tidak bisa melihat jari mereka sendiri, ada kabut iblis di mana-mana, dan vegetasi di sekitarnya juga telah diibliskan, menjadi besar dan aneh, seolah-olah memiliki kekuatan untuk menyerang. Anda telah dijerumuskan begitu banyak, kata Ling Mudi dengan sedih, apakah Anda biasanya tidak peduli? Nada suaranya penuh dengan kesalahan. Meskipun Zitong tidak tahu siapa dia tahu bahwa dia pasti Big Shot yang luar biasa, dia buru-buru berkata, kami biasanya hanya berpatroli sebentar, bagaimanapun, pegunungan itu terlalu berbahaya, dan tidak ada yang berani menyelidiki secara mendalam. Dilihat dari liputan Ki Iblis, Ling Mudi berkata dengan serius, saya khawatir berbagai pesona pembatasan yang didirikan di pegunungan Tiandang saat itu telah gagal satu demi satu. Di mana mantra dan penghalang yang membatasi itu? Tanya Yun Xiao. Ling Mudi menatapnya, Anda harus tahu ini lebih baik daripada saya, Anda memiliki warisan dari Tuan Yansen, Anda pasti pernah ke tempat itu sebelumnya. Yun Xiao berteriak kaget, itu persis seperti yang dia pikirkan, istana yang dia masuki di kehidupan sebelumnya mungkin adalah penghalang penyegelan yang didirikan oleh Yansen, mungkinkah pelonggaran segel terkait dengan kerusakan yang dia lakukan saat itu? Yun Xiao tampak curiga, dia benar-benar ingin kembali ke tempat dulu, tetapi dia hanya bisa mengandalkan keberuntungan jika dia ingin menemukannya di pegunungan Tiandang. Kami di sini. Tangisan tiba-tiba Ling Mudi membuat Yun Xiao keluar dari pikirannya yang dalam, dengan penglihatannya yang sangat kuat, dia melihat garis merah membentang melintasi langit dalam kegelapan di depannya, seperti retakan yang memotong seluruh langit menjadi dua. Saat dia terbang lebih dekat, dia menyadari bahwa retakan itu sangat lebar, itu seperti jurang surgawi di langit, di dalamnya ada jurang maut yang mengarah ke dunia iblis yang jauh. Sungguh Ki Iblis yang kuat. Lebih dari 100 orang berdiri di depan celah dan melihat ke bawah, segala sesuatu di depan mereka berwarna merah, seperti lava bawah tanah, tetapi ada Ki Iblis mengerikan yang mengalir keluar, yang membuat mereka sangat tidak nyaman. Ini adalah keuntungan memiliki kekuatan alam yang lebih tinggi, kata Ling Mudi, selama ada retakan, Iblis Ki akan menekan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ben Tingfeng bertanya dengan hormat, kami akan mendengarkan perintahmu. Ling Mudi mengangguk dan berkata, ikutlah denganku, ayo bersihkan tempat itu, saya khawatir banyak iblis telah disimpan dalam 100.000 tahun terakhir,
yang akan menjadi bencana dalam perang masa depan antara dua dunia. Yang terbaik adalah menyingkirkan mereka sekarang. Lebih dari 100 orang naik ke udara dan terbang ke celah dengan Ling Wudi. Cahaya Crimson membakar semua orang seperti lava, tetapi ki iblis yang menyerang tubuh mereka bahkan lebih tak tertahankan, dan mereka harus menggunakan sejumlah besar kekuatan esensi untuk melawannya. Apa itu? Yun Xiao adalah orang pertama yang terkejut. Sejauh yang dia lihat, sejumlah besar makhluk bulat, berukuran sekitar setengah hektar, mengambang di celah, tampak seperti piring daging besar. Piring daging setebal lebih dari 100 kaki dan ditutupi dengan tentakel seperti rambut di permukaan, seluruh tubuh menggeliat di udara, yang menyeramkan. Tidak baik, mata Ling Wudi membelalak dan dia berteriak, ini adalah jenis iblis kecil yang disebut 9 abalon bawah, serangannya tidak kuat, tetapi pertahanannya gila. Ini juga sangat cepat dan digunakan oleh iblis sebagai alat terbang. Bahkan 9 abalon bawah telah muncul, katanya kaget, pasti ada sejumlah besar iblis di celah ini, semuanya, hati-hati. Apa itu iblis kecil? Yun Xiao bertanya dengan heran, apa itu iblis kecil? Orang-orang lainnya juga bingung. Mirip dengan jamur di ranah seni bela diri surgawi, kata Ling Wudi, kebanyakan dari mereka adalah ki iblis setelah tubuh iblis-iblis meledak, meskipun mereka kembali ke bentuk asli, ki, bagaimanapun juga mereka telah berubah menjadi makhluk hidup sebelumnya, mereka masih berbeda dari ki iblis biasa, ketika jenis energi bintang iblis ini melekat pada entitas fisik, mudah untuk melahirkan energi bintang iblis, ada semua jenis iblis kecil, dan kekuatan mereka berbeda, kebanyakan dari mereka tidak memiliki kecerdasan, tetapi ada iblis kecil khusus dengan kecerdasan. Dengan penjelasan ini, semua orang pada dasarnya mengerti. Zitong juga cukup terkejut, dia telah berada di Pulau Langit Terapung selama bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Saya pikir dunia iblis penuh dengan makhluk yang tidak beradab dan kecerdasan rendah. Yun Xiao menatapnya dengan acuh tak acuh dan berkata, alam iblis memiliki level yang lebih tinggi daripada alam seni bela diri surgawi, dan kecerdasan makhluk cerdas di sana juga lebih tinggi darimu. Di mata mereka, Andalah yang memiliki kecerdasan rendah. Tembaga ungu tidak bisa berkata-kata dan tertekan. Abalon di kejauhan juga telah menemukan keberadaan mereka, tubuh mereka mulai membengkak, tubuh mereka, yang awalnya berukuran lebih dari setengah hektar, tiba-tiba menumbuhkan cangkir hisap di daging mereka, mereka tiba-tiba menyerap ki iblis di sekitarnya ke dalam tubuh mereka dan membengkak lebih dari 10 kali lipat. Anggota Liga Bela Diri Surgawi semua terkejut dengan perubahan ini. Jangan menilai benda ini dari penampilannya, kata Ling Wudi dengan suara yang dalam, pertahanannya sangat kuat, hati-hati. Hehe, biarkan aku menggunakan api untuk membakar benda-benda ini dan melihat apakah aku bisa membakarnya sampai mati. Lampu merah melintas di tubuh Feini saat dia terbang ke depan, bayangan Phoenix muncul di tubuhnya, 10 jarinya dengan cepat. Membuat segel tangan dan setiap rune berubah menjadi kupu-kupu api yang melayang. Hati-hati, kata Yun Xiao. Ya, suamiku. Feini tersenyum. Dia menggenggam kedua tangannya, dan puluhan ribu kupu-kupu api di sekelilingnya mengepakkan sayapnya seolah-olah mereka memiliki kehidupan mereka sendiri. Bibir tipis Feini sedikit terbuka saat dia meludahkan satu patah kata pun, Phoenix surgawi di belakangnya mengepakkan sayapnya dan seluruh ruang mulai berputar. Puluhan ribu kupu-kupu yang berapi-api diteleportasi ke bawah dan mendarat di Abalon 9 bawah, kaki kurus mereka meraih tentakel Abalon dan seluruh 9 Abalon bawah menjadi Abalon bunga. Sepertinya ada sejumlah besar iblis di Abalon ini, bayangan berlarian, dan pada saat ini, Raja Iblis terbang keluar dari dalam, dia melihat ke depannya dengan ketakutan, dan di belakangnya berdiri 5 atau 6-10 iblis ganas terarah. Siapa kamu? Raja Iblis berteriak dari jauh. Tidak ada yang memperhatikannya, sudut mulut Feini melengkung saat dia terkekeh, meledak. 10.000 kupu-kupu api melepaskan cahaya terang dan meledak satu persatu dengan suara, bum-bum, kekuatan ledakan yang menakutkan terhubung bersama. Api di depannya segera membubung ke langit, 9 abalon dunia bawah langsung terledak, dan sepotong daging dan darah berubah menjadi abu dalam api. Raja Iblis bergegas keluar pada saat pertama, tetapi dia juga terpengaruh oleh api, sebuah lidah api menembak ke arahnya, dia harus mengubah teknik gerakannya untuk menghindarinya, tetapi bagian tubuhnya juga terbakar hitam. Brengsek, Raja Iblis tiba-tiba mengeluarkan raungan panjang,
dan gelombang suara melengking menyebar, menghancurkan ruang di sekitarnya. Tidak bagus, dia mengirim pesan. Ling Mudi berteriak. Ratusan orang bergegas dan menyerang Raja Iblis. Lolongan Raja Iblis tiba-tiba berhenti, wajahnya pucat mati saat dia berbalik untuk melarikan diri. Namun, di bawah serangan yang memenuhi langit, ruang itu langsung terkunci, bagaimana dia bisa melarikan diri? Raja Iblis langsung diledakkan, dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk merosot menjadi iblis-iblis, itu langsung berubah menjadi ki iblis dan menghilang. Beberapa makhluk iblis lainnya juga terbang dari Abalon, ketika mereka melihat ada lebih dari 100 orang, yang semuanya memiliki kekuatan luar biasa, mereka sangat ketakutan sehingga mereka berbalik dan pergi, hanya beberapa monster tingkat rendah dengan kecerdasan rendah yang tersisa sebagai umpan meriam untuk memblokir serangan. Ledakan. Meskipun Abalon memiliki pertahanan yang sangat kuat, mereka tidak bisa menahan hujan serangan yang begitu deras, satu persatu. Mereka meledak di udara dan berubah menjadi daging busuk, mereka terdegradasi menjadi sejenis cacing iblis yang bahkan lebih kecil dari iblis-iblis dan merangkak kemana-mana. Semua orang dengan senang hati membunuh ketika sejumlah besar bayangan iblis tiba-tiba terbang keluar dari kedalaman celah, lebih dari 20 Raja Iblis dan lebih dari 110 jiwa ganas arah semuanya bergegas keluar. 0K, bagaimana bisa ada begitu banyak iblis? Ling Mudi dan yang lainnya semua terkejut, kekuatan ini tidak lebih lemah dari kelompok iblis yang dibawa Lu Chongzi ke dalam sumur iblis kuno. Zitong juga benar-benar tercengang, seolah-olah dia berada dalam mimpi, dia tidak bisa mempercayainya, dia menggosok matanya, tetapi mimpi itu tidak hilang, baru kemudian dia menyadari bahwa apa yang dia lihat itu nyata. Raja Iblis di depan dipenuhi dengan niat membunuh, dan beberapa yang melarikan diri bercampur. Sial! Kami telah ditemukan. Jika itu masalahnya, maka bunuh mereka semua. Salah satu Raja Iblis dengan marah menegur, bukan tidak mungkin untuk mengedepankan perang suci. Sekarang setelah hal-hal menjadi ini, kita tidak punya pilihan selain mengemukakannya. Raja Iblis lainnya berkata dengan dingin, bunuh mereka semua terlebih dahulu dan cobalah untuk mengulur lebih banyak waktu. Hati semua orang bergetar ketika mendengar percakapan mereka, mereka tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi di sini, mereka tidak menyangka bahwa kekuatan iblis akan jauh melampaui harapan mereka. Kedua kelompok orang itu segera bertabrakan satu sama lain, menciptakan dampak besar. Yun Xiao mengerahkan kekuatan penuhnya, dan mantra guntur langsung menghantam tubuh Tuan Iblis, meledakkannya berkeping-keping. Tempat ini telah dijerumuskan dengan buruk, teriak Ling Mudi, kekuatan alam tidak kuat, semuanya, hati-hati. Di alam yang sama, kekuatan ras iblis jauh lebih kuat daripada alam seni bela diri surga, tetapi ada sedikit penindasan kekuatan alam, jadi keuntungan ini tidak jelas. Pertempuran brutal menyebar, jeritan iblis bisa terdengar di mana-mana, dan darah para ahli dari alam bela diri surgawi memercik kemana-mana. Setelah membunuh dua Raja Iblis itu, Yun Xiao buru-buru membuang tablet alam ilahi, yang mengembang tertiup angin dan berubah menjadi monumen abadi besar dengan cahaya yang mengalir. Tan penderita mana kuno di prasasti Nasnea satu di satu, cahaya spiritual dan ditembakkan, bersinar terang. Kekuatan alam di celah tiba-tiba meningkat, dan wajah ras iblis sangat berubah, pada saat panik, beberapa dari mereka dibunuh oleh aliansi bela diri surgawi, dan mereka langsung dikalahkan. Senjata tingkat mendalam apa ini? Raja Iblis yang kuat ketakutan dengan pemandangan ini, dan firasat buruk muncul di hati mereka, mereka bertukar pandangan beberapa kali dan kemudian meninggalkan teman-teman mereka, melarikan diri ke kedalaman celah. Sosok hitam pekat perlahan muncul dari celah merah tua dan berjalan keluar. Tuan Hu, ketika Raja Iblis melihat orang ini, ekspresi mereka segera berubah, mereka dengan hormat membungkuk dan berdiri di udara, tidak berani maju. Mata iblis bernama Hu berwarna biru muda, sedalam lautan, ketika matanya menyapu medan perang, dia tertegun sejenak, dia melihat tablet alam ilahi, dan pupil matanya terus meluas. Tou Jun, makhluk dari alam bela diri surgawi telah menemukan kita, saya khawatir mereka mendatangi kami dengan sekuat tenaga, kita tidak bisa menahan mereka, sebaiknya kita melarikan diri dan kembali ke alam iblis dulu. Seorang Raja Iblis melihat bahwa pertempuran di belakangnya berada dalam keadaan mendesak, semua Raja Iblis telah mundur, hanya menyisakan 10 iblis ganas arah di belakang untuk melawan, dia tidak tahu berapa lama mereka bisa bertahan.
Baru saat itulah Hu menarik pandangannya, keterkejutan di matanya menghilang dan diganti dengan warna hijau. Dia dengan acuh tak acuh berkata, jika kita kehilangan posisi kita, kerja keras selama bertahun-tahun ini bagaimana kita akan menjelaskan ini kepada Nyonya Yuan? Jika aku kehilangan nyawaku, aku tidak akan bisa menjelaskannya, kata Raja Iblis dengan cemas. Oh, itu tidak benar. Hu tersenyum ringan dan menggunakan jari untuk menggaruk bibir bawahnya dengan ringan. Di mata Nyonya Yuan, bagaimana hidupmu bisa dibandingkan dengan posisinya? Bahkan jika kita semua mati, kita tidak bisa kehilangan posisi kita. Tidak hanya Raja Iblis yang marah, tetapi Raja Iblis lainnya juga berteriak dengan marah. Apakah ini idemu atau ide Nyonya Yuan? Jangan gunakan bulu ayam sebagai anak panah. Bagaimana mungkin Nyonya Yuan begitu tidak berperasaan? Segala macam pelecehan dan kutukan mengelilingi Hu, kemarahan di mata para Raja Iblis ingin membakarnya menjadi abu. Hehe, perintah Tuan ini adalah kehendak Nyonya Yuan, jawab Hu dengan senyum tipis. Dia mengeluarkan token giok hitam dan menunjukkannya kepada orang banyak. Ada rune halus di atasnya yang bersinar dengan cahaya hitam. Semua mulut Raja Iblis terbuka lebar, sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa berbicara, seolah-olah token itu memiliki tekanan yang tak tertandingi yang membuat mereka gemetar. Petugas itu menyimpan token itu dan berkata, tidak ada keberatan sekarang, kan? Tuan ini sekarang akan memberikan perintah atas nama Nyonya Yuan, mereka yang mundur akan mati, dan mereka yang kehilangan posisinya akan mati. Salah satu Raja Iblis cukup marah dan berkata dengan marah, tahukah kamu betapa menakutkannya manusia ini? Lebih dari 100 meter kubik jiwa-jiwa jahat akan dimusnahkan dalam sekejap mata, bagaimana kita bisa melawan mereka? Itu benar, jika kami akan menyerang, Anda akan menjadi yang memimpin, kami akan mengikuti di belakang Anda. Raja Iblis lainnya juga mencibir. Hu terkekeh, mengusap dagunya, dan berkata, jika kamu tidak begitu takut mati, kamu tidak akan kalah begitu parah. Dia bertepuk tangan beberapa kali. Sejumlah besar kekuatan iblis menyembur keluar dari Crimson dan jurang yang damai, berubah menjadi pusaran. Seolah-olah binatang raksasa telah muncul di bawah ombak yang bergejolak. Ini saya, Yuan Xiang Zichen, seorang Raja Iblis terkejut. Bukan hanya Yuan Xiang Zichu, ada kejutan yang lebih besar. Hu tersenyum. Bum bum bum, kekuatan sihir yang kuat menerobos udara, mengejutkan semua orang. Di celah, 34 kebijaksanaan bentuk primordial Gu muncul, mereka berbeda dari yang ada di sumur iblis kuno, mereka adalah kebijaksanaan Gu bentuk primordial yang paling primitif dan tidak dibentuk ulang, generasi pertama. Selanjutnya, di belakang bentuk primordial Zichen, ada dua burung besar, saat mereka mengepakkan sayap, rune memenuhi langit. Z, itu bangau. Seorang Raja Iblis berteriak kaget, bagaimana kamu membuat bangau itu masuk melalui celah? Anda tidak perlu khawatir tentang itu, bisakah kita bertarung sekarang? Hu terkekeh. Para Raja Iblis saling memandang, dan salah satu dari mereka berkata, dengan kebijaksanaan bentuk primordial Gu dan kepala bangau ini, bersama dengan bantuan Tuan Hu, kita memiliki peluang tinggi untuk menang. Itu benar. Kata orang lain, karena Nyonya Yuan bertekad untuk mempertahankan posisinya dengan sekuat tenaga, dia hanya bisa bertarung dengan sekuat tenaga. Selain itu, kemunculan bangau pertama di sini adalah representasi yang jelas dari kehendak wanita Yuan. Para Raja Iblis mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka dan berbalik untuk berlari ke medan perang. Yuan Xiang Zichen meraung dan terbang juga, saat mereka berlari bersama, seluruh kehampaan bergetar. Kedua binatang ajaib berbentuk bangau mengepakkan sayap mereka dan terbang ke udara, suara mereka jernih dan merdu saat bergema di telinga mereka. Hanya Hu yang tidak bergerak, dia berdiri diam di depan celah, seolah-olah dia adalah penjaga terakhir dari celah itu, namun, mata Hu tidak tertuju pada medan perang, tetapi pada tablet alam ilahi. Apakah itu benar-benar tablet alam ilahi? Petik 2. Wajah Hu dipenuhi dengan kesedihan saat dia menghela nafas. Saya tidak menyangka tablet alam ilahi menjadi hal pertama yang saya lihat sebelum saya meninggalkan alam iblis. Apakah ini benar-benar pekerjaan takdir? Dia mengangkat tangan kanannya dan perlahan merentangkan kelima jarinya, kristal coklat muncul di telapak tangannya. Wah! Kristal itu tiba-tiba terbang keluar dari tangan Hu dan menuju ke tablet alam ilahi. Kristal alam, hancurkan! Hu membuat segel tangan dan tiba-tiba berteriak.
Kristal coklat tiba-tiba memancarkan cahaya yang kuat dan meledak dengan ledakan beberapa ratus kaki jauhnya dari tablet alam ilahi. Ledakan, akibatnya yang menakutkan mengalir ke segala arah, menutupi cahaya cemerlang dari tablet alam ilahi. Bum bum bum, suara ruang yang hancur tidak ada habisnya, semua orang bisa merasakan dampak yang datang dari depan, perasaan itu bukanlah energi murni, tetapi tekanan yang sangat tidak nyaman yang membuat dada orang terasa sesak dan sulit bernapas. Yun Xiao merasakan bahwa cahaya tablet alam ilahi telah ditutupi, dan dia memiliki firasat yang sangat buruk tentang hal itu, dia segera memanggil tablet itu kembali. Hu juga melihat ini, dan matanya segera tertuju pada Yun Xiao, apakah pemuda ini penguasa tablet alam ilahi? Bukankah dia terlalu muda? Petik 1. Hu tampak sedikit linglung, bahkan curiga, tetapi tidak salah bahwa tablet alam ilahi telah memasuki tubuh Yun Xiao. Karena dia bisa mengaktifkan kekuatan tablet jade, saya rasa dia tidak salah. Hu bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian bibirnya melengkung menjadi senyuman, dia menyilangkan tangannya di depan dadanya dan menyaksikan pertempuran sengit di depannya. Dengan ledakan kristal alam, tekanan yang menakutkan menyebar, dan kekuatan semua makhluk iblis langsung meningkat. Haha, itu bagus. Itu sebenarnya batu ajaib suci. Salah satu raja iblis tertawa gila, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Saya tidak menyangka Hu memiliki batu ajaib Sein, pantas saja dia begitu percaya diri. Ekspresi Ling Mu sangat tidak sedap dipandang saat dia berteriak, semuanya, mundur. Bahkan tanpa dia mengatakan apa-apa, orang-orang lainnya juga merasakan tekanan meningkat, musuh yang awalnya saling berhadapan tiba-tiba menjadi jauh lebih besar, dan banyak orang terbunuh di tempat. Apa-apaan batu ajaib suci itu? Yun Xiao bertanya dengan heran, apa itu? Petik 2. Itu setara dengan kristal naga dari dunia iblis, kata Ling Mu tidak menyenangkan, setelah kematian iblis suci, mayatnya tidak akan membusuk, selama ratusan juta tahun, perlahan-lahan akan mengkristal menjadi batu, yang mengandung kekuatan terkuat di dunia. Batu sihir suci juga bisa disebut kristal alam, tetapi kristal alam tidak selalu berarti batu sihir suci. Misalnya, kristal naga adalah kristal alam dari alam seni bela diri surgawi. Yun Xiao segera mengerti bahwa batu sihir suci hanyalah satu jenis kristal alam, dan ada hal-hal lain yang mengandung kekuatan alam yang sangat kuat yang juga bisa disebut kristal alam. Ling Mu melanjutkan, dengan kekuatan kristal alam, lingkungan alam iblis dapat disimulasikan, paling tidak, itu bisa dipertahankan untuk sementara waktu. Selama waktu ini, makhluk iblis ini tidak akan lagi ditekan oleh kekuatan alam-alam bela diri surgawi. Hati semua orang bergetar, dan mereka akhirnya mengerti apa perasaan menindas itu sebenarnya adalah kekuatan dunia dari dunia iblis. Sial, di wilayah alam seni bela diri surgawi, kekuatan alam-alam iblis benar-benar muncul, ini terlalu tidak masuk akal. Petik 2. Ben Tingfeng menggertakkan giginya karena marah, di lingkungan ini, kekuatan lawannya meningkat secara eksplosif, dan dia berlumuran darah. Sebenarnya, kata Ling Mu, tempat ini bukan lagi wilayah alam bela diri surgawi, itu hanya bagian dari ruang yang terpisah dari alam. Mari kita berhenti berbicara omong kosong dan mundur, ada batas waktu untuk efek batu sihir suci. Jadi tidak perlu bertahan sebentar, dia akan menunggu waktu berlalu sebelum kembali. Selain itu, item ini sangat berharga, jadi kecil kemungkinan pihak lain memiliki yang kedua. Semua ahli di atas alam berdaulat ilahi, tetap di belakang untuk menutupi retret. Yun Xiao berteriak, kalian semua, mundur. Saat kristal alam berlaku, sejumlah besar kaisar bela diri dan ahli alam abadi sejati terbunuh, dan Chen Duantian terluka parah. Tian Xingzi muncul di samping Chen Duantian dan mengangkatnya, dia berteriak. Mundur. Segera, seberkas cahaya menyelimuti mereka berdua dan mereka terbang keluar dari celah. Chen Duantian menatapnya dengan penuh terima kasih. Ekspresi Tian Xingzi serius, tiba-tiba, matanya terbuka lebar dan teknik melarikan dirinya berhenti, dia melihat ke depan dengan kaget. Pada titik tertentu, dua bangau besar telah muncul di depan mereka, menghalangi jalan mundur mereka. Raja Iblis di belakangnya tertawa terbahak-bahak, haha, dengan bangau di sini, kamu masih ingin melarikan diri. Tunggu saja kematianmu, haha. Kedua bangau itu tidak menyerang kelompok itu, mereka hanya berdiri di jalan setapak di depan mereka,
meregangkan leher dan mengepakkan sayap, pola iblis hitam terus-menerus terbang dari tubuh mereka. Itu hanya dua binatang buas, jangan bilang mereka bisa menjungkir balikkan surga. Seorang prajurit alam dewa sejati berteriak dan berubah menjadi cahaya, terbang di depan bangau dan menebas lehernya dengan pedangnya. Baru pada saat itulah bangau menundukkan kepalanya, cahaya ganas melintas di matanya, seolah-olah ia telah marah oleh provokasi pembudidaya, dan tiba-tiba membuka mulutnya untuk mematuk ke bawah. Cahaya seperti penusuk hitam langsung mematuk tubuh seniman bela diri alam yang kembali ke realitas dan meledakkannya dengan ledakan. Kali ini, semua orang tercengang. Seorang prajurit alam dewa sejati bahkan tidak bisa memblokir satu serangan darinya dan mati seperti semut. Permusuhan keren tampaknya telah dibangkitkan saat memelototinya dengan ganas, dengan kepakan sayapnya, pola iblis berubah menjadi angin kencang yang terbang, dan seluruh ruang dibalik dan diputar di bawah kepak itu. Tidak bagus, cepat mundur. Salah satu seniman bela diri panik dan mencoba melarikan diri. Kita tidak bisa mundur, tunggu, tidak ada jalan keluar. Mo Xiaochuan meraung, kita harus membunuh kedua ini dan mengukir jalan darah. Matanya sudah lama memerah, dengan kekuatannya yang belum mencapai tingkat abadi, itu sudah merupakan keajaiban bahwa dia belum mati. Pada saat ini, dia masih mengangkat pedangnya dan menebas ke arah angin astral. Benar, aku tidak bisa mundur. Luo Yunsang mengatupkan giginya dan mengayunkan pedangnya. Baru pada saat itulah sikap mengesankan semua orang stabil dan tidak runtuh seketika, orang-orang lainnya juga bergerak satu demi satu, semua jenis keterampilan unik dan senjata yang mendalam terbang dan menyerang angin astral yang gelap gulita itu. Ledakan. Semua orang bekerja sama untuk menahan angin astral, yang berubah menjadi tornado dan bergegas ke langit, namun, kekuatan besar terus mendorong ke depan, dan bila angin yang kuat ditembakkan keluar dari angin astral. Bila angin itu hitam seperti tinta, dan ada pola iblis yang berkedip di atasnya, dalam sekejap, ratusan bilah meledak dan menebas. Ledakan, ledakan. Sejumlah besar seniman bela diri dipukul dan terluka parah, bahkan ada beberapa yang lengah dan langsung dipotong menjadi dua, darah berceceran ke langit. Jeritan menyedihkan naik dan turun, dan ada teman-teman yang terluka di mana-mana, meratap. Mo Xiaochuan melihat bila angin datang ke arahnya, tetapi sudah terlambat baginya untuk menghindar, dia perlahan memejamkan mata dan menunggu kematian, namun, dia hanya mendengar ledakan saat Mo Jingzhou memblokir di depannya, memadamkan bila angin. Leluhur, petik 2, Mo Xiaochuan sangat senang sehingga dia menangis kegembiraan. Mo Jingzhou juga sangat menyukai junior ini dan berkata, situasi saat ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda ikuti, kembali ke tablet alam ilahi Yun Xiao bersama sesama muridmu. Mo Xiaochuan melirik Yun Xiao, yang masih bertarung di kejauhan, dan Hao Lian, yang tidak jauh darinya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, semua orang berjuang sampai mati, jadi bagaimana saya bisa hidup seperti ini? Bagaimana saya bisa memiliki wajah untuk bertanya kepada tuan ini? Mo Jingzhou memarahi, apa gunanya menjadi begitu tidak fleksibel pada saat seperti ini? Jika dia bahkan tidak memiliki nyawanya, apakah ada hal lain yang penting? Cepat pergi. Mo Xiaochuan menatapnya dan berkata dengan tegas, itu penting. Ada terlalu banyak hal yang lebih penting daripada kehidupan. Integritas moral seorang seniman bela diri adalah bahwa mereka lebih baik mati berdiri daripada hidup bersembunyi. Mo Jingzhou tahu bahwa dia tidak bisa lagi membujuknya dan menganggukkan kepalanya lega, dia kemudian mengangkat tangannya dan menamparnya hingga tidak sadarkan diri. Pada saat yang sama, sosoknya berkedip dan melumpuhkan Hao Lian Sao Huang, yang berada di sebelahnya. Kemudian, dia menggendong mereka berdua dan menuju ke Yun Xiao. Yun Xiao juga memperhatikan situasinya, dia cemas dan marah saat dia mengutuk, sial. Semuanya, mundur dan masuki tablet alam ilahiku. Mereka awalnya ingin membawa ke belakang dan bertarung dengan iblis. Tuan dan Yuan Xiang Zichen, tetapi mereka bertahan dengan napas terakhir mereka, melihat retret mereka telah terputus dan sejumlah besar seniman bela diri telah jatuh, hati mereka segera menjadi dingin. Haha, tidak ada cara ke surga atau gerbang ke neraka. Kemana lagi kamu bisa mundur? Seorang Raja Iblis tertawa terbahak-bahak, di bawah kedok kekuatan alam kristal, meskipun dia tidak bisa mengerahkan semua kekuatannya di dunia iblis, dia masih bisa menggunakan 8,9% darinya, dia membunuh sepuasnya dan sangat bahagia.
Ling Mudi juga sangat tertekan, dia berteriak, semuanya, bentuk lingkaran dan buat penghalang bersama untuk melawan musuh. Pada saat ini, musuh kuat sementara mereka lemah, jika mereka terbelah seperti pasir yang berserakan, mereka mungkin akan segera musnah. Bulldog yang berpatroli berteriak keras, dan 9 lingkaran Douluo surga terbang, itu tumbuh besar dengan angin dan menutup sebagian ruang. Yun Xiao membuang 6 Ding dan 6 Jia juga, menyiapkan 12 makhluk dewa yang membunuh formasi di luar dan membiarkan semua orang berlari ke dalam lingkaran. Ledakan, ledakan, 6 boneka Ding dan 6 Jia bertarung sengit dengan makhluk iblis. Selama pertempuran sebelumnya di Aula Iblis Suci, sudah ada banyak retakan di tubuh boneka itu, dan mereka belum diperbaiki. Kali ini, hanya dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, retakan sudah semakin besar. Yun Xiao terkejut, 6 Ding dan 6 Jia adalah harta yang tak ternilai harganya, dan jika dihancurkan, kerusakannya akan terlalu besar. Ling Mudi juga memperhatikan situasinya dan berkata dengan heran, semua orang yang masih bisa bergerak, pergi. Jika 12 makhluk dewa yang membunuh formasi dihancurkan, pertahanan bersama kita akan benar-benar rusak. Pada saat ini, hanya setengah dari pembudidaya yang tersisa hidup, dan kebanyakan dari mereka terluka parah. Chen Duantian berlumuran darah saat dia memeluk Tian Xingzi dan berteriak, "Saudaraku, saudaraku!" Terkejut, Yun Xiao bergegas dan melihat Tian Xingzi berlumuran darah dan daging, wajahnya pucat seperti kertas, dan vitalitasnya setipis sutra, seolah-olah dia akan mati kapan saja. Tian Xingzi telah melindungi Chen Duantian dari serangan derek dan terluka oleh bilah angin, ada luka besar di depan dadanya, dan sudah menembus punggungnya, jelas bahwa dia tidak akan selamat. "Saudaraku, sebentar, cepat datang ke tablet alam ilahi saya." Yun Xiao juga sangat kesal, Tian Xingzi mungkin tidak dapat diselamatkan, tetapi dia masih ingin mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya. "Nenek," Tian Xingzi melirik keduanya dan menghentikan Yun Xiao, dia menggelekkan kepalanya dan berkata, "Saudaraku, kamu tidak perlu berbohong pada dirimu sendiri, Anda semua tahu luka saya, tidak mungkin bagiku untuk hidup." Dia menghela nafas dan berkata, "Aku tidak percaya bahwa aku, Tian Xingzi, akan mati di tempat seperti ini." Yun Xiao juga sedih, dia melangkah maju dan meraih tangan Tian Xingzi, menggertakkan giginya, dan berkata, "Mati dalam perang iblis, kakak laki-laki adalah pahlawan sejati." Pahlawan sejati, pahlawan sejati. Tian Xingzi bergumam pada dirinya sendiri dan bergumam beberapa kali, kemudian, senyum muncul di wajahnya dan kekuatan hidupnya terputus. "Saudaraku," petik 2, Chen Duantian menangis dan sangat sedih. Awalnya, mereka berdua tidak memiliki hubungan yang dalam, sejak mereka memasuki celah, mereka telah bertarung berdampingan dan saling menjaga. Meskipun waktunya tidak lama, mereka benar-benar telah melalui hidup dan mati bersama. Yun Xiao juga sangat sedih, Master Sekte Duantian, tidak pantas terlalu sedih di sini, belasungkawa saya. Katanya. Chen Duantian dipenuhi dengan amarah, dia menatap iblis di luar formasi dengan wajah pucat tanpa mengucapkan sepatah kata pun, wajahnya benar-benar pucat. Pertempuran masih menemui jalan buntu, dan Yun Xiao tidak punya banyak waktu untuk merawatnya. Setelah memberinya beberapa instruksi, dia bergegas keluar dari barisan. Satu-satunya hal yang bisa bertahan sekarang adalah Liu Ding dan Liu Jia, selama mereka bisa bertahan dari waktu efektif kristal alam, masih ada secercah harapan untuk membalikkan keadaan. Tiba-tiba, teriakan burung bangau terdengar di langit, kedua bangau itu terbang dan bergegas menuju 6 Ding dan 6 Jia, paruh hitam mereka mematuk dengan ganas. Ledakan, Ding Jia mengangkat bilah cahaya untuk memblokir di depannya, tetapi langsung hancur, tubuhnya menderita pukulan berat, dan dia dipaksa kembali ke udara. Kedua bangau itu mengepakkan sayap mereka dan terbang ke depan, mematuknya lagi. Ledakan, The Armor akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dadanya dipatuk terbuka, dan sebuah lubang besar muncul, tubuh Ding Jia juga berhenti bergerak, dan dia berdiri di sana seolah-olah dia sudah mati, wajahnya kayu, dan dia seperti patung. Dengan penghancuran baju besi kelas D dan hilangnya spiritualitasnya, seluruh formasi langsung melemah, dan halo formasi dengan cepat menyusut, tekanan pada 11 D Armor lainnya juga meningkat. Hati semua orang bergetar, dan mereka terus tenggelam, mengetahui bahwa mereka dalam bahaya. Hu, yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan, menghela napas dan berkata perlahan,
akhirnya rusak. 12 makhluk ilahi yang membunuh formasi benar-benar sesuai dengan namanya. Sayang sekali boneka itu terluka sebelumnya, kalau tidak, itu tidak akan rusak dengan mudah. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat sekelilingnya dan bergumam pada dirinya sendiri, berapa lama lingkungan energi alam ini bisa bertahan. Tapi itu tidak masalah lagi. Kemenangan tidak akan berakhir, dia tersenyum. Setelah kedua bangau menghancurkan baju besi kelas D, mereka mengepakkan sayap mereka dan terbang ke formasi. Feini membuang lawannya dan berubah menjadi Phoenix surgawi, menyerang ke arah dua bangau dengan kekuatan yang tak terbatas. Ledakan. Ketiga kekuatan itu bertabrakan dan gelombang cahaya dan nyala api yang kuat meledak. Feini memuntahkan darah dari benturan dan berubah kembali ke bentuk manusianya. Dia terus mundur. Kedua bangau itu juga dihantam oleh api ilahi. Bulu hitam di tubuh mereka diwarnai dengan api ilahi, dan mereka tidak bisa dipadamkan dengan suara puci-puci. Pada akhirnya, ia masih membuka mulutnya dan memuntahkan sejumlah besar rune untuk menutupi api, tetapi auranya juga jauh lebih lemah. Oh, apakah itu garis keturunan Phoenix surgawi? Mata Hu Jun dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menatap Feini. Dia tampak sangat senang saat dia tersenyum. Kali ini, kita tidak hanya akan mendapatkan tablet alam ilahi, tetapi kita juga akan mendapatkan garis keturunan Phoenix surgawi. Apakah ini kompensasi Tuhan untukku? Dia benar-benar bangga. Tiba-tiba, pupil matanya menyusut dan dia mengangkat kepalanya. Dia melihat ke depan celah, ke arah pegunungan Tiandang, dan wajahnya segera menjadi gelap. Sejumlah besar pembudidaya terbang dengan kecepatan tinggi, lebih dari 100 dalam sekejap. Aura mereka sangat aneh, memberi orang perasaan yang sangat tidak nyaman, tetapi mereka juga sangat kuat. Apa itu? Hu tampak curiga, dia hanya bisa melihat para seniman bela diri dengan jelas ketika mereka terbang mendekat. Terlepas dari beberapa manusia normal yang memimpin, ada ratusan seniman bela diri di belakang mereka. Mereka semua memiliki wajah ganas dan memancarkan aura pembunuh, seolah-olah mereka tidak memiliki kesadaran. Senjata pembunuh. Hu Jun terkejut dan segera memanggil nama-nama benda-benda ini. Tuan Wei Qing. Ini Tuan Wei Qing. Di ring pertempuran yang dijaga oleh 6 Ding dan 6 Jia, Zitong tiba-tiba berteriak dengan penuh semangat, melompat dan melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Setelah dia menemukan kelainan di pegunungan Tiandang, dia segera mengirim berita itu kembali ke wilayah suci. Meskipun ada kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya di antara pembangkit tenaga listrik wilayah suci, seluruh organisasi besar masih beroperasi, jadi berita itu sampai ke tangan Wei Qing. Lagi pula, hanya Wei Qing dan Gongyang Zhengqi yang tersisa di seluruh wilayah suci, dan yang terakhir belum muncul sejak dia memasuki ibu kota peri. Setelah Wei Qing menerima berita itu, dia segera bergegas dengan senjata pembunuhnya. Itu juga merupakan kehendak surga bahwa mereka akhirnya menemukan tempat yang tepat setelah berjalan di sekitar pegunungan untuk waktu yang lama. Kegembiraan Zitong juga mudah dimengerti. Bagaimanapun, dia berasal dari tempat perlindungan, tetapi dari awal hingga akhir, dia tidak disukai dan tidak memiliki rasa keberadaan sama sekali. Sekarang dia melihat rakyatnya sendiri, dan pada saat hidup dan mati, melihat sejumlah besar rakyatnya sendiri datang untuk menyelamatkannya, dia sangat bersemangat sehingga dia hampir menangis. Yun Xiao juga terkejut, dan hatinya dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan. Dia senang bahwa 100 senjata pembunuh di belakang Wei Qing pasti bisa membalikkan keadaan, tetapi dia terkejut bahwa pria ini baik dan jahat, dan hanya Tuhan yang tahu apakah dia akan bergerak. Tapi segera, Yun Xiao merasa lega. Wei Qing melihat situasinya dan segera memerintahkan, bunuh semua makhluk iblis. Mesin pembunuh tiba-tiba dipenuhi dengan aura kekerasan dan memasuki keadaan mengamuk. Mereka membuat suara aneh dan bergegas maju. Mengikuti Wei Qing adalah Nan Feng Xuan dan beberapa ahli domain Sein lainnya. Lani semua Tenose Wenona T0110 Wet Nim dan selamat. Teni juga menyerang tanpa mengatakan apa-apa. Wajah Hu berubah jelek. Dalam sekejap, dia muncul di depan Wei Qing dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Dia tahu kekuatan mesin pembunuh itu adalah sesuatu yang ada hanya untuk membunuh. Itu tidak memiliki perasaan atau rasa sakit. Ia hanya tahu cara membunuh dan menikmati hal itu. Itu adalah keberadaan yang bahkan lebih memusingkan daripada binatang ajaib itu. Namun, mesin pembunuh juga harus mematuhi tuan mereka. Selama tuan mereka menunjukkan jejak kepatuhan,
mereka secara alami akan berhenti. Oleh karena itu, Hu membuat keputusan cepat dan segera menyerang Wei Qing. Di belakang Wei Qing, sosok Wei Wuya berkedip dan muncul di depan Wei Qing, dengan teriakan keras, dia menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan, organ dalam Wei Wuya terluka, dan darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Wei Qing juga terkejut, "Ayah, aku baik-baik saja, hati-hati." Wei Wuya berteriak. Setelah mendorong kembali Wei Wuya, Hu Zai berbalik dan menyerang Wei Qing, kelima jarinya seperti pisau saat dia langsung menebas ke arah tenggorokan Wei Qing. Cahaya putih muncul di ujung jarinya dan merobek ruang, itu sangat tajam. Ekspresi Wei Qing menjadi gelap, dia mengangkat tangannya dan lengannya berubah menjadi dua warna berbeda, dengan kekuatan api ekstrim dan es ekstrim, dia menekan telapak tangan Hu Tz ke bawah. Ledakan. Cahaya tajam di ujung jari Hu hancur, dia mengerutkan kening, menganggapnya sangat aneh. Kedua kekuatan itu tidak kuat baginya, tetapi sangat aneh, membuat jantungnya berdenyut entah kenapa. Anda hanya berada di alam keadilan berdaulat ilahi, apakah Anda pikir Anda bisa bertahan di tangan saya? Petik 2. Hu membuang pikiran yang mengganggu di benaknya dan mencibir, tangan kanannya bergetar dan menghancurkan kedua kekuatan itu, kemudian dia mengubah telapak tangannya menjadi cakar dan menyerang. Wei Qing mundur dua langkah dan dengan cepat membuat segel tangan, akhirnya, dia memberi isyarat memeluk dengan kedua tangan di depan tubuhnya. Yin dan Yang Qi segera melonjak keluar dan terjalin satu sama lain, membentuk botol harta karun di tangannya, rune pada botol menari dan memancarkan kekuatan agung. Begitu botol harta karun muncul, aura Wei Qing berubah, dan bahkan ruang sedikit bergetar. Botol Qi ganda Yin Yang. Murid Hu berkontraksi saat dia mengenali benda itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Kelima jarinya juga menyentuh rune, dan dia segera merasakan kekuatan jantung yang berdebar-debar, menyebabkan dia menarik tangannya. Wei Qing sangat gembira, melihat pihak lain ketakutan, dia buru-buru memutar botol harta karun, dan dua sinar cahaya melesat keluar dari mulut botol. Hu tidak berani ceroboh, dia mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti batu giok tetapi bukan giok dan menamparnya beberapa kali, lampu hijau terbang secara acak di udara dan menghancurkan cahaya dua warna dengan beberapa poni. Kamu membuatku takut. Ini hanya penggunaan yang paling dasar, ini adalah artefak orang suci dunia iblis, jadi tidak mungkin untuk menampilkan kekuatannya tanpa iblis paling murni. Mata Hu berkedip dan dia menjilat bibirnya dengan rakus, "Berikan padaku." Dia sekali lagi mendekati Wei Wuya, tetapi dia tiba-tiba merasakan bahaya. Wei Wuya mengangkat satu tangan ke udara, dan bila ilusi besar mengembun di telapak tangannya, kemudian, dia tiba-tiba menebas. Hakim, ledakan, energi jahat tak terbatas meledak dari bilah penghakiman, menghancurkan langit dan bumi. Hu tidak mau menerima serangan ini secara langsung, dia hanya bisa berubah menjadi daun yang jatuh dan melayang ke belakang, terbang beberapa ribu zang menjauh. Saat bilah penghakiman diayunkan, seluruh ruang dipenuhi dengan qi yang kejam, yang tampaknya sejalan dengan senjata pembunuh, dan semuanya menjadi lebih bersemangat. Beberapa mesin pembunuh bahkan memeluk Yuan Xiang Zichen dan menggigitnya, membunuhnya. Para Raja Iblis ketakutan, mereka juga dikelilingi oleh senjata pembunuh dan tidak bisa melarikan diri. Kedua bangau itu juga terjebak di langit, dan mereka berteriak kesakitan. Fei Ni bertarung sendirian, dan dengan kekuatannya dan kekuatan Phoenix Surgawi, dia mampu menekan pihak lain. Yang lainnya adalah Ling Mudi dan Bulldog yang berpatroli di langit, tubuh logam mereka telah lama berubah bentuk, tetapi mereka masih mengertakkan gigi dan berjuang keras. Wajah Hu sangat jelek, dia menatap pertempuran sebentar sebelum diam-diam berbalik dan berjalan ke kedalaman celah. Salah satu Raja Iblis merasakannya dan tiba-tiba berteriak ketakutan, meraung, "Tuan Hu, apa yang kamu lakukan? Cepat dan selamatkan kami." Raja Iblis lainnya juga berkata dengan marah, "Jika kami kehilangan posisi kami, bagaimana Anda akan menjelaskannya kepada Nyonya Yuan? Posisi itu lebih penting daripada hidup kita." Langkah kaki Hu berhenti dan dia tiba-tiba berbalik, senyum menawan di wajahnya yang tampan. Dia menyentuh dagunya dan mengedipkan matanya, dia tersenyum cerah dan berkata, "Nyonya Yuan telah mengatakan bahwa posisi itu jauh lebih penting daripada hidupmu, bahkan jika Anda semua mati, posisinya tidak bisa hilang, tapi..." Dia menyipitkan matanya dan tersenyum,
Nyonya Yuan juga mengatakan bahwa saya harus kembali hidup-hidup, hidup saya jauh lebih penting daripada posisi, bahkan jika posisinya jatuh, saya harus kembali hidup-hidup, ini adalah perintah wanita Yuan. Para Raja Iblis benar-benar tercengang, terganggu, mereka langsung terluka oleh senjata pembunuh. Kemudian, kemarahan tak terbatas meledak di hati beberapa Raja Iblis, mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk membunuh lusinan senjata pembunuh, tetapi pada akhirnya mereka bukan tandingan mereka dipotong-potong oleh senjata pembunuh dan direndahkan menjadi roh jahat, yang kemudian terdegradasi menjadi roh iblis, dan akhirnya menghilang. Pada saat ini, kekuatan kristal alam yang mengisi seluruh celah juga mulai menghilang. Yuan Xiang Zichen yang tersisa dan kedua bangau langsung ditekan oleh kekuatan alam, dan situasi mereka yang sudah tidak menguntungkan menjadi lebih buruk, mereka terbunuh dalam sekejap. Setelah iblis-iblis terakhir dihancurkan, seluruh celah menjadi sangat sunyi, itu sangat sunyi sehingga menakutkan. Bersambung.